Selamat pagi ya, hari Senin. Kita akan mempersiapkan kiriman yang akan kita kirim ya. Ini untuk Toyota NAV 1 ya, NAV 1. NAV 1 itu dari Toyota sudah nggak keluar ya, kalau nggak salah. Dia keluarnya apa tuh? Yang mobil kayak Alphard tapi di bawahnya ya. Dia sudah full LED. Apa sih, lupa namanya pagi-pagi. Ya, pokoknya NAV 1 yang versi masih model lama yang halogen. Nah, ini bohlamnya adalah Cree XHP 50 second generation untuk Toyota NAV 1 ya. Barunya apa sih? Sebelumnya Alphard itu, di bawahnya Alphard. Kalau biasa ketemu di jalan tahu, tapi kalau disuruh sebutin lupa nih pagi-pagi. Foxy ya, Foxy. Jadi kalau barunya itu adalah Toyota Foxy. Kalau lamanya Toyota NAV 1 ya, sebenarnya sama itu mobil, cuma facelift kali ya. Jadi lampu yang baru full LED, yang lamanya masih menggunakan proyektor halogen. Nah, proyektor halogen itu kelasnya sama seperti Toyota Avanza Veloz, Toyota Sienta, Toyota Fortuner ya. Jadi kelas proyektornya sama, dia menggunakan halogen H11 ya, proyektor halogen H11. Nah, seperti biasa proyektor halogen H11 selalu saya bilang Anda cukup beli LED ini. LED ini mempunyai keunggulan ya. Mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu. Apa sih keunggulannya untuk Toyota NAV 1 itu? Satu, bohlam ini bisa adjustable, full adjustable. Bisa diputar 360 derajat, agak ditarik maju atau didorong mundur ya. Bohlam ini bisa 360 derajat. Kedua, bohlam ini mempunyai garis panduan. Jadi Anda bisa memasang tulisan juragan lampunya ini vertikal atau horizontal. Jadi Anda bisa tahu LED ini pemasangannya miring atau udah tegak lurus atau belum. Ya. Nah, bagusnya lagi dari LED ini adalah bayangan gelapnya kecil. Karena kenapa? Yang namanya proyektor perlu bayangan gelapnya kecil. Ya. Wattnya 30 watt, 3100 lux. Secara teori lebih terang dari halogen 55 watt itu 3 kali ya. Karena halogen 55 watt kita ukur dengan jarak yang sama adalah 1000 lux. Nah, halogen ini diukur 3100 lux, berarti 3 kalinya lebih terang. Warna cahayanya adalah 5500 Kelvin. Putih tapi masih ada kuningnya, jadi tidak terlalu putih pure. Tujuannya untuk apa? Supaya hujan masih oke ya, jadi tidak terlalu putih. Nah, kalau Anda mau lihat di tembok, warna cahayanya seperti ini ya, masih ada kuningnya. Nah, soal bayangan gelap, saya tunjukkan bayangan gelapnya. Tuh, ini kita gerak-gerakin ya. Jadi LED ini adalah nyalanya ke kiri dengan ke kanan. Kita gerak-gerakin tuh, di depan itu ada di tembok, ada yang gelap kan, itu namanya bayangan gelap ya. Bohlam ini kita putar ke sini, chipnya menghadap ke kita putar lagi, ketemu lagi bayangan gelap. Nah, itu bayangan gelap, kita putar lagi, ketemu chipnya dengan kita. Jadi ada bagian yang gelap. Nah, LED yang bagian gelapnya terlalu besar dan terlalu gelap itu rugi. Nah, sedangkan LED ini bayangan gelapnya kecil. Kenapa? Karena di sini dia ada chipnya itu ada lensa, ada jenong, jadi membantu pembiasan ke depan dan ke sini seperti itu. Ya, jadi keunggulannya itu. Jadi Anda harus tahu dulu keunggulannya. Adjustable terpenuhi, bayangan gelap kecil terpenuhi. Ada garis panduan untuk men-setting terpenuhi, ya. Oke, paham? Ya, kita lanjut. Nah, proyektor H11 itu ya, Anda harus memasang seperti ini. Ya, pasang. Anda harus ketemu kaki tiganya dengan kaki tiga ini dengan benar, baru Anda putar. Putar, kunci searah jarum jam, dilihat dari sana searah jarum jam, kunci, tep. Sudah terkunci dengan benar, Anda tinggal vertikalkan, jangan miring kalau masang. Ya, masang jangan begini, miring namanya.
Saya wajibkan memasang itu vertikal ya. Jadi Anda parkirlah mobil di jalan datar vertikal. Tulisan juragan lampunya harus berdiri vertikal ya. Jangan membentuk sudut begini. Jangan begini, salah. Kalau Anda mau mencoba horizontal boleh ya. Karena LED ini full adjustable, Anda bisa menaruh ini horizontal atau ini vertikal. Ada garis panduannya, tulisan juragan lampunya. Vertikalnya mau bagaimana? Vertikalnya mau begini bisa, ya Anda mau begini juga bisa. Sama saja. Anda mau horizontalnya begini bisa, Anda mau horizontalnya begini juga bisa. Sama saja. Ya, saya merekomendasikan Anda masang vertikal. Vertikal ya, vertikal. Anda mau pasang horizontal boleh, tapi jangan miring masangnya. Kalau miring udah pasti nggak benar ya. Kenapa saya bilang harus vertikal? Karena ininya vertikal, ini adalah garis panduan ininya vertikal. Kalau ini vertikal, ini vertikal. Kalau ininya horizontal, ya ini horizontal, ininya horizontal. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau ini Anda pasang vertikal seperti ini, artinya ini begini, samping. Nah, bagian atas bowl dari proyektor ini mangkoknya kan ini yang bagian di arsir hitam ini adalah misalnya tangan saya. Nah, LED itu dipasang vertikal, jadi ini begini. Jadi si bowl ini ketemu bayangan gelap. Kalau LED-nya bayangan gelapnya gede, Anda rugi. Kenapa? Karena bowl bagian atas bagian paling penting untuk memantulkan cahaya supaya padat ke tengah. Nah, kalau ketemu bayangan gelap kan Anda rugi ya. Cahayanya kan nggak bisa tebal, nggak bisa padat. Ya, seperti itu. Nah, bayangan gelap LED ini kecil, tidak terlalu gelap, jadi menguntungkan Anda. Intinya seperti itu. Ya, jadi Anda harus memasang horizontal atau vertikal. Saya rekomendasi vertikal. Nah, bagaimana jika kalau Anda pasang horizontal? Nah, pasang horizontal ininya. Horizontal itu begini. Ini arsiran dari bowl ini tangan saya begini, jadi posisi chipnya. Boleh, nggak masalah, nggak ada yang melarang. Tetapi Anda jangan masang miring membentuk sudut begini misalnya. Ini nggak bener dapatnya. Misalnya begini, nggak bener dapatnya. Vertikal enggak, horizontal enggak. Ya, yang benar adalah vertikal. Tapi Anda bebas mau mencoba bagaimanapun, suka-suka Anda karena ini LED adjustable. Ya, Anda mau bereksperimen bagaimanapun dengan gaya apapun terserah Anda. Ya, tapi kita tetap memberikan panduan atau memberikan tutor vertikal yang paling benar. Tapi ada juga loh kemarin yang bilang, Pak bagus horizontal. Oke, no problem. Ya, seperti itu. Bolam ini tidak storing, penting. Tidak mengganggu radio mobil Anda. Bolam ini memiliki pendinginan oke. Double cooper, ada kipas, ada heatsink. Ya, jadi bolam ini memenuhi syarat bolam bagus. Ya, memang pakai proyektor outputnya nggak bisa tebal-tebal banget karena pakai proyektor output tipis. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Dia pakai proyektor mempunyai keunggulan ada garis cut off dan dia melebar. Tetapi kalau mau ngomongin padat kalah biasanya seperti itu. Tetapi spesifikasi di atas kertas LED ini sudah lebih terang 3 kali dibandingkan halogen 55 watt dan dia tidak panas. Nah, penting juga ya untuk Anda yang sudah lama misalnya memakai proyektor halogen tersebut, Anda harus mengecek ya. Mengecek biasanya ya lensanya ini sudah berembun. Ya, Anda perhatikan, Anda senterin pakai kamera handphone Anda, lampunya biasanya biasanya kaca ini berembun. Jadi istilahnya katarak kalau di mata orang ya. Berembun. Nah, lapisan embun itu ada lapisan selaput jadi menyebabkan output sinarnya nggak bisa terlalu tembus. Nah, itu di situ Anda lebih baik Anda buka, Anda cuci headlamp. Ya, Anda buka, Anda cuci headlamp. Jadi perhatikan, Anda sorotin ke lensanya mobil Anda pakai senter atau pakai kamera handphone Anda, nyalain lampunya, flashlight. Lihat banyak jamur nggak, banyak kaca nggak. Misal kalau banyak selaput jamuran begitu lebih baik dicuci ya. Karena itu menyebabkan yang tidak terang. Jadi seperti mata kita itu katarak. Lensanya itu ada semacam embun atau uap. Itu dari mana? Dari panasnya halogen ya, dari uap panasnya halogen. Nah, itu membuat satu lapisan selaput yang membuat output cahayanya terhalang ya. Itu banyak banget
Mobil baru pun bisa. Kemarin saya ada Sienta masang pun sama ya, udah berselaput ya. Banyak ini. Ini dialami oleh proyektor-proyektor yang menggunakan halogen ya, berselaput dianya. Jadi kayak katarak, jadi menyebabkan cahayanya tidak bisa tembus lebih baik ya, seperti itu. Nah, itu penting ya, kalau bisa dicuci, headlampnya dibersihkan, dibuka. Apalagi mobilnya sudah berumur, biasanya seperti itu. Ya, jadi ini bohlam H11 5500 Kelvin 30 watt untuk Toyota NAV1 ya, NAV1 atau Toyota Foxy ya. Foxy-nya tuh punya apa, Foxy versi lama, bukan Foxy versi baru. Foxy versi baru sudah full LED ya. Jadi bohlam ini sama yang dipakai di Toyota Sienta, Toyota Avanza Veloz, di Toyota Rush Terios, di Toyota Fortuner ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, driverless, tahan tarik. Anda tinggal colok soket begini, kalau nggak nyala Anda tinggal balik, selesai. Ya, ikuti garis panduannya, saya bilang ya, jangan lupa tulisan juragan lampunya vertikal. Anda mau taruh dia vertikal begini boleh, atau vertikal begini boleh, sama saja. Anda boleh menaruh horizontal atau Anda boleh menaruh horizontal begini, yang penting jangan miring. Ya, seperti itu. Oke, cukup ya reviewnya untuk Toyota NAV1. Terima kasih. Kita lanjut ya, review untuk Avanza Xenia ya, headlamp dengan fog lamp, tapi di order untuk dua mobil yang berbeda. Yang satu hanya mengorder headlampnya, yang satu mengorder fog lampnya, tapi sama dari keluarga JL3 ya. Jadi JL3 ini ya, headlamp untuk Toyota Avanza, fog lampnya juga diorder buat Toyota Avanza. Headlamp menggunakan H4, fog lamp menggunakan tipe H16 ya, menggunakan tipe H16. JL3 itu apa? J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Jadi bohlam ini bisa 3 warna. Nah, satu lagi ada headlamp JL3 di order buat Mitsubishi Kuda 2006. Jadi Mitsubishi Kuda generasi terakhir ya, Mitsubishi Kuda generasi terakhir. Sekarang Kuda mungkin sudah nggak ada, cuman mungkin digantikan Mitsubishi Expander ya. Nah, bohlam JL3 ini apa sih keunggulannya? Jadi ini untuk Mitsubishi Kuda ya. Mitsubishi Kuda itu jujur terus terang baru kali ini yang pasang, yang order, maksudnya kalau Kuda yang sebelumnya ada, tapi kan dia versinya low beam dengan high beam berbeda. Ya, lampunya terpisah. Nah, Kuda yang versi terakhir ini agak membulet. Dia sebenarnya headlampnya sama seperti Mitsubishi Mirage ya, cuman dengan housing ya Mitsubishi Kuda, tapi sebenarnya dia sama dengan Mirage. Nah, bohlam JL3 ini H4 ya, paling terang, belum ada yang mengalahkan dia lebih terang ya, di kelas 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa sih dia bisa berubah warna? Karena dia mempunyai 2 buah chip, putih kuning ya. High beamnya tetap warna putih. Nah, kenapa dia bisa berubah warna seperti itu? Karena di bagian low beamnya ini ada 2 buah chip, ada kuning, ada chip putih. Jadi chip putihnya bisa nyala sendiri, chip kuningnya bisa nyala sendiri, putih kuningnya juga bisa nyala berbarengan. Makanya bohlam ini bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi misalnya kalau sekarang Anda nyalakan lampu nyala warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan saklar lampunya, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Seperti itu. Jadi tinggal mainkan saklar lampu Anda, on off, selesai. Seperti itu ya. Bohlam ini stabil di 30 watt ya, tidak ngedrop, dijamin. Banyak di pasaran bohlam yang wattnya lebih besar daripada dia, tetapi banyak yang ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena memang didesain ngedrop ya, nggak stabil namanya. Karena kepanasan, overheat bisa juga ya. Jadi intinya adalah saya menjual barang yang real saja, yang real ya. 30 watt dan stabil dijamin. Bohlam ini adjustable ya. Tujuan dari adjustable itu adalah penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari cut off ya. Carilah bohlam yang adjustable. Dibandingkan Anda beli bohlam yang fix fokus, Anda rugi. Nah, bohlam ini adjustable, dijamin
cut off sangat bagus, ya. Karena kenapa? Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya tersebut punya halogen. Nah, tentu kita harus mencari LED yang sama anatominya sama seperti halogen. Supaya kenapa? Supaya outputnya bagus. Nah, halogen itu ada payungnya. Nah, payungnya ini menyerupai halogen. LED ini menyerupai halogen. Jadi, saya berharap outputnya akan bagus. Ya, cut off-nya akan bagus. Dan barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi? Dipapas, dibuang, ditekuk, segala macam. Ya, supaya cut off-nya bagus. Saya berharap kita mencoba memaksimalkan ya. Memaksimalkan asli yang apanya bawaan pabrik kita coba maksimalkan. Jadi barang sampai tinggal pasang. Makanya barang sebelum dikirim Anda sudah order barang sebelum dikirim kita pasti minta foto depan mobilnya. Untuk apa? Untuk kalibrasi. Apalagi seperti Mitsubishi Kuda ini. Kalau seperti Toyota Avanza, Innova itu sih udah mobil sejuta umat ya. Setiap hari juga ngirim kita. Nah kayak Mitsubishi Kuda ini jujur yang 2006 itu yang versi terakhir, versi facelift, ini baru kali ini. Nah makanya saya minta foto depan mobil dan saya cari di internet ya. Kenapa saya perlu mencari di internet? Karena ya tiap-tiap mobil itu mempunyai bukaan sudut yang berbeda-beda. Bukaan sudut antara mobil dengan ini berbeda-beda. Jadi kita perlu mengukur ininya, kita pasin dengan bukaan dari payungnya ya. Jadi makanya saya perlu foto depan headlamp Anda. Tapi nggak apa-apa, zaman sekarang zaman di Google. Jadi kita bisa foto. Makanya saya sering sekali kalau ke parkiran mobil, ke mall ya, lihat mobil yang aneh-aneh. Saya suka fotoin tuh dari depan headlampnya. Kita foto, kita capture. Ya, kita capture. Jadi nanti suatu saat kalau ada order saya bisa untuk mengkalibrasi. Karena penting yang namanya kalibrasi. Ya. Apa yang dikalibrasi? Karena kita butuh tahu bukaan ininya berapa, sudutnya berapa supaya nanti bola LED-nya lebih maksimal seperti itu ya. Jadi saya sering sekali kalau ketemu ke parkiran seperti awal-awal mobil Wuling baru ya, Wuling yang blind fan ya, Wuling yang versi standar kan masih reflektor tuh. Ketemu di parkiran mobil ya saya foto beberapa, nanti kita tinggal di print ya, di print saya kasih tahu bocorannya sedikit, kita print di kertas. Nah kita tarik garis seperti ini, ukur sudutnya berapa. Tiap-tiap mobil berbeda loh sudutnya ya, nggak sama bro, karena kan yang desain dia punya reflektor kan beda-beda ya, seperti itu. Jadi ada orang yang bilang kok H4 bolamnya sama semua. Ya H4 bolamnya sama semua, makanya tiap-tiap mobil mempunyai hasil output yang berbeda-beda. Contohnya Anda beli expander, banyak yang mengeluh nggak terang ya. Ada yang mengeluh bolam mobil saya sama-sama pakai Osram Night Breaker, sama-sama halogen, saya pakai di mobil A bagus lu bro, tapi kenapa saya pakai di mobil B pecah ya, sinarnya melebar ya. Itu karena kan desain reflektor ya, desain reflektornya berbeda tapi bolamnya sama. Nah makanya kenapa saya bilang belilah LED yang bisa di adjustable. Kalau halogen kan tidak bisa. Nah LED bisa di adjustable ya, menguntungkan Anda. Makanya jangan beli LED yang fix, fokus, intinya seperti itu ya. Selanjutnya bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Bolam ini berpendingin double Cooper, Philips Osram single Cooper, dia double Cooper. Dan mobil di Indonesia tipe H4 kebanyakan pakai karet. Nah karet ini penting ya, jangan sampai Anda salah pasang dan karet tidak perlu dirobek-robek. Kalau karet sudah dirobek artinya debu bisa masuk, air bisa masuk, itu tidak benar ya. Pakailah karet original, Anda tidak perlu membeli karet aftermarket ya. Kalau Anda mau masang jangan lupa buka dulu ininya diklipin dulu ke reflektor, sudah klip dengan benar, baru karet masuk. Nah karet masuk, baru bola masuk ya, baru bola masuk. Nah bola masuk ya, ini masih terlihat heatsink ya. Makin terlihat heatsink makin banyak makin bagus, karena untuk pendinginan. Jadi bolam ini ada 3 buah pendinginan, 1 kipas, kedua heatsink, ketiga dari batang tembaganya dia double Cooper ya. Kipas angin akan berputar, si angin akan meniup, akan keluar dari celah-celah sini. Kalau LED yang tidak ada heatsink, ini adalah namanya heatsink. LED yang tidak ada heatsink artinya tidak ada pendinginan, angin tidak bisa melewat sini. Kenapa? Karena kan karet, desain mobil H4 di Indonesia pakai karet, dia akan terbungkus oleh karet. Kalau terbungkus oleh karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus.
Jadi artinya sama dengan tidak ada pendinginan, intinya seperti itu ya. Makanya kipasnya kerjanya berat, kipasnya cepat rusak segala macam, wattnya turun, ngedrop. Ada orang bilang LED merek tersebut, merek XXX ya, dijual di toko ini bagus, dia bilang, karena dia ada sensor. Jadi waktu panas sensornya, jadi dia nurunin wattnya supaya tidak terlalu panas, jadi LED-nya awet. Kalau Anda bikin pernyataan seperti itu, namanya Anda tidak cerdas atau Anda bodoh. Sorry, saya ngomong apa adanya, to the point. Kita membeli LED itu yang real wattnya. Anda membeli motor 200 cc misalnya, atau Anda beli motor Kawasaki Ninja 250 cc. Anda beli motor Cina, zaman dulu waktu Ninja 250 keluar, ada motor Cina namanya Minerva. Ya, Minerva tersebut juga 250 cc satu silinder. Saya dengar-dengar waktu itu di zaman Kaskus pas dibuka dicek ternyata nggak sampai 250 cc. Jadi artinya adalah Anda membeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Apakah Anda mau? Contohnya begini yang paling gampang. Anda beli handphone, ditulisnya octa-core speknya, clocknya berapa, RAM-nya tetek bengek. Pas Anda beli, Anda pakai, kok ternyata nggak sesuai. Apakah Anda bisa terima? Oh iya, karena dia panas ya, dia pakai software jadi menurunkan clock speednya segala macam. Ya Anda namanya bodoh kalau Anda bisa menerima seperti itu. Ya, karena kenapa? Di Indonesia itu satu udah pasti negara panas. Tidak ada di Indonesia musim salju. Jadi udah pasti panas. Kalau panas udah pasti ngedrop. Bener nggak? Di Indonesia itu negara macet. Ya, negara macet, bro. Macet, mesin panas. Mesin panas ngedrop dong. Jadi kapan Anda nikmati watt realnya? Ya, seperti itu. Nah, kalau bolam ini adalah real wattnya. Jadi mau panas mau dingin segitu. Pilih mana dengan yang ngedrop dengan yang real wattnya? Anda cerna sendiri. Tapi kalau Anda mau membela yang tipe lain yang menurut gua mendingan beli itu aja, wattnya lebih gede kok, ya monggo, nggak masalah. Cuma saya memberikan Anda pencerahan, ya seperti itu. Belilah watt yang real, jangan belilah watt yang gede di awal tetapi ngedrop. Karena di Indonesia itu satu negara panas, kedua di Indonesia negara macet. Kecuali Anda tinggal di daerah 4 musim yang ada musim dingin. Kalau dingin ya tentu dia kan nggak kepanasan, jadi dia tidak ngedrop. Tapi Indonesia negara macet, negara panas, negara tropis. Ya, seperti itu. Itu saya berikan Anda pencerahan. Saya tidak menghina Anda atau bagaimana, tapi ada juga yang berkomentar seperti itu. Ya, Anda cerna sendiri mana yang menurut Anda bagus ya. Karena saya ngomong apa adanya, to the point ya. Ini di order untuk Mitsubishi Kuda ya, versi terakhir yang lampunya itu jenong. Dan satu lagi ini ada buat Toyota Avanza ya. Kalau Avanza sih udah mobil sejuta umat ya. Jadi kalibrasiannya istilahnya saya sudah merem lah. Saya sudah bilang kalau saya ketemu di parkiran mobil-mobil aneh, saya suka fotoin ya. Suka fotoin, reflektornya saya butuh untuk mengukur sudut ya. Nah, apa yang akibatnya jika saya tidak kalibrasi ya? Sebenarnya tetap nyala, cuman kan kita berusaha memaksimalkan ya, memaksimalkan supaya outputnya lebih bagus. Tentu kan Anda beli barang di saya bukan kita hanya cuma jual barang terima putus, tetapi saya mau memaksimalkan. Jadi supaya gini loh, Anda enak terang, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Seperti itu ya. Jadi sama seperti Anda beli baju ke Matahari, atau istri Anda beli baju gaun buat pesta ke Sogo atau ke Metro. Anda bisa nggak istri Anda beli baju gaun itu di Sogo? Bisa, pakai. Nah, apa bedanya kalau istri Anda pergi ke tukang jahit? Sama-sama baju, tetapi beda. Kalau Anda beli di tukang jahit, badan istri Anda akan diukur. Pinggangnya berapa, panjang lengannya berapa, lebar dadanya berapa, lebar perutnya berapa, tingginya berapa, diukur. Kalau Anda beli di Sogo atau di Metro, ya sudah jadi, nggak bisa diukur. Kadang-kadang pinggangnya kegedean, kadang-kadang pantatnya terlalu mekar misalnya bajunya seperti itu. Kan beda, tiap-tiap orang mempunyai ukuran bentuk badannya beda-beda. Kadang-kadang ada orang tangannya yang lebar,
ada orang yang dadanya yang lebar, ada orang yang pinggangnya yang lebar. Kan bermacam-macam gitu ya. Nah, jadi kalau Anda beli baju gaun yang sudah jadi, ya udah terima nasib saja. Kadang-kadang mungkin apa sih ininya terlalu tinggi pundaknya. Ya, jadi nggak ngepas. Tapi kalau Anda bikin di tailor, itu kan diukur, jadi benar-benar fit ke body Anda. Nah, sama seperti LED ini, Anda kalau beli universal nyala nggak? Nyala. Dengan yang dikalibrasi tentu hasil outputnya bagus mana ya? Tentu ya dikalibrasi. Dan Anda beli ini di saya adalah gratis kalibrasi. Jadi Anda barang sampai tinggal pasang, seperti itu ya. Saya berusaha memaksimalkan. Apa yang dimaksimalkan? Fokusnya. Apa yang dimaksimalkan? Cut off-nya, supaya Anda nyaman pakainya. Anda beli lampu terang tapi tidak nyaman, mengganggu orang lain, Anda was-was ditilang, Anda was-was diajakin ribut sama orang. Ya, karena kenapa? Menyilaukan orang. Seperti itu, ya. Dan ini bolam tidak memakai driver, dia drivernya di mana? Ada di dalam. Ya, driverless disebutnya, driver inside. Sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik ya, tinggal colok. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini di order buat Toyota Avanza dan Mitsubishi Kuda. Yang saya tekankan di sini adalah review untuk Mitsubishi Kuda ya, Mitsubishi Kuda versi generasi terakhir, karena ini baru buat saya ya. Kalau Avanza, Innova udah sejuta umat lah ya. Oke, cukup reviewnya. Jadi bolamnya tipe JL3 ya, spesifikasinya 3000 Kelvin, 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, segala cuaca. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Pada saat jalanan hujan, basah atau kabut. Kapan Anda pakai warna putihnya? Kondisi jalan biasa. Putih kuningnya Anda pakai kapan? Jika Anda butuh penerangan ekstra ya, seperti itu. 30 watt real, dijamin tidak storing ya, stabil, adjustable. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ini di order buat fog lamp Toyota Avanza ya. Avanza menggunakan bolam H16 fog lampnya. Nah, ini JL3, bolam paling terang bro, kelas 3 warna buat taruh di fog lamp ya. Dia ada 2 buah chipnya chip dempet ya, dari keramik, ada putih ada kuning. 30 watt 3600 lux. Kalau dibandingkan dengan H16 ini 8 kali, 7 kali, 8 kali lebih terang dibandingkan fog lamp. Wah pak, 8 kali lebih terang pak, masa sih pak? Rumah fog lamp saya meleleh nggak? Saya jamin tidak meleleh bro ya. Saya jamin tidak bakal meleleh ya. Pak, saya takut masuk air. Saya jamin juga tidak masuk air ya. Karena ini kenapa? Sealnya ini rapat. Dan dia tidak ada hubungan antara bagian luar dengan bagian dalam. Jadi benar-benar kedap ya. Bolam ini paling terang, kelas 3 warna, 30 watt 3600 lux real ya. Bolam ini stabil, tidak ngedrop ya, sudah dirajut oleh nilon, driverless, tahan tarik. Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Anda bagaimana mengubah warnanya? Dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi kalau ini mode pertama nyala, warnanya putih, Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi 3 warna. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan kering. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda nyalakan warna kuningnya? Jika Anda ketemu hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, jadi makanya bolam ini disebut bolam segala cuaca, all weather ya, segala cuaca. Bolam ini adjustable, Anda bisa taruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah dengan diputar on the spot, tanpa perlu Anda pakai obeng, pakai kunci L Anda putar-putar. Jadi sangat-sangat memudahkan Anda untuk memasang ya. PNP, plug and play, tinggal colok, selesai. Ya, 3 warna, adjustable, plug and play. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda ya, dijamin tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini ada heatsink, ada kipas dan double cooper pendinginannya. Bayangan gelap pun kecil. Ya, bolam ini sangat mantap lah untuk fog lamp ya. Kebetulan ini diorder buat Toyota Avanza. Ya, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Silakan WhatsApp, Anda cari di Tokopedia, di
Tokopedia di Juragan Lampu Jungki Wenas, di Shopee F3 Moto Lighting atau Juragan Lampu Bukalapak ya. Bohlam ini best seller bro, paling laku ya, paling laku, paling terang, output juga sangat lebar dan padat ya. Sudah banyak yang pakai, hasilnya istimewa ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah orderan satu paketan buat Toyota Avanza ya. Avanza 2013 2014, jadi all new ya. Headlamp dan fog lamp ya. Headlamp menggunakan Cree XHP 50 second generation, fog lamp menggunakan JL3 ya. Sama-sama mereknya dari Juragan Lampu ya. Kalau di ini ada logonya adalah Juragan Lampu ya. Nah, ini untuk headlamp menggunakan Cree XHP 50 second generation 5500 Kelvin 30 watt ya. Bohlam ini best seller, memenuhi semua syarat bohlam bagus ya, dari watt dan looksnya harus gede. Dia cuma 30 watt. Memang ada bohlam yang lebih terang daripada dia, 40 watt, 50 watt, tetapi dia lebih mengandalkan dia stabil, tidak ngedrop ya. Adjustable, jangan lupa bisa di adjust sebagai syarat bohlam bagus. Nanti barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi, kita settingkan apa yang menurut saya lebih mantap untuk Toyota Avanza ya, adjustable. Nah, keunggulan dari tipe ini adalah bisa diservis, dalam arti kalau chipnya rusak bisa diganti. Bohlam ini tidak storing, bayangan gelap kecil ya, tidak terlalu besar dan tidak gelap. Pendinginan ada double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Jadi ini memenuhi syarat bohlam bagus. Nah, ini di order sepaket ya, headlamp dengan fog lamp. Headlampnya 5500 Kelvin, jadi buat Anda yang mau beli headlampnya saja juga bisa ya. 5500 Kelvin ini tembus hujan ya, dijamin. Dari testimoni tembus hujan dan bayangan gelapnya tidak terlalu besar ya. Anda lihat tuh bayangan gelapnya tidak besar ya, remang-remang. Makin tidak gelap ya makin bagus. Intinya seperti itu. Kalau Anda membeli LED yang bayangan gelapnya besar ya Anda rugi. Memang akan terang juga, tetapi kalau makin tidak ada bayangan gelap kan makin bagus ya, seperti itu. Ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana dengan high-nya? High-nya ada perubahan cahaya nggak? Bohlam ini high beam-nya ada perubahan cahaya, ya, dia naik ke atas dijamin. Tembus hujan tidak, karena cuaca sekarang nggak jelas, Pak. Ya, ini saya jamin tembus hujan dari testimoni yang sudah pasang. Testimoninya adalah tembus hujan, ya. Tidak storing, dijamin, ya. Ingat pemasangan H4, lepas dulu ininya. Pasangkan dulu ininya ke reflektor. Dengarkan saya dengan baik. Lepas, pasangkan dulu ininya ke reflektor dengan baik. Terus kaitkan. Sudah dikait, baru karet dipasang. Ya, karet dipasang. Nah, karet sudah dipasang, bohlam baru masuk. Nah, bohlam ini memenuhi syarat mengenai pendinginan. Pendinginannya itu adalah masih terlihat heatsink. Jika heatsink masih terlihat, makin bagus. Kenapa saya bilang makin bagus? Karena angin berputar dari kipas angin meniup masih bisa keluar dari celah-celah sini. Jika tidak ada heatsink, artinya akan terbungkus semua. Kipas angin berputar, angin tidak akan meniup. Tidak bisa karena buntu, anginnya tidak ada sirkulasi. Nah, makanya saya bilang heatsink makin banyak, makin tinggi, makin besar, makin bagus. Ya. Terbungkus, kipas angin bisa berputar, angin bisa lewat. Ya, jadi penting. Makanya kenapa sih kok harus ada heatsink ya? Karena desain karet untuk mobil-mobil Jepang di Indonesia tipe H4 ya seperti ini, ada karet. Karet jangan sampai dijebol, ya. Dijebol seperti ini adalah salah. Anda beli karet seperti ini di aftermarket juga salah, nggak ada gunanya, bro. Jadi intinya pakailah karet original bawaan pabrik. Pemasangan tinggal PNP kok, Anda tidak perlu beli ini itu lagi ya. Barang sampai tinggal pasang. Anda punya kabel set, kabel relay set, copot saja bro, tak guna ya, nggak guna bro. Kabel relay set tidak akan menambah terang. Dan ada orang yang merekomendasikan, Pak, pakai lagi kabel relay untuk LED-nya supaya lebih bagus, lebih ini, nggak perlu. Dan kalau yang menyarankan menambah kabel relay, mau ngapain menyusahkan Anda untuk beli-beli lagi ya. Sedangkan pakai LED tidak perlu menggunakan kabel-kabel relay. Ya, pemasangan tinggal PNP saja. Nah, untuk fog lamp-nya, jadi ini satu paket ya, headlamp dengan fog lamp. Headlamp Cree DCP 5500 Kelvin, fog lamp-nya saya rekomendasi JL3. Jadi ini sepaketan ya untuk headlamp dan fog lamp.
Kalau Anda beli seperti ini, saya sarankan mendingan headlamp Cree DCP, fog lamp JL3 DCP juga. DCP itu artinya double Cooper PCB. Jadi di tengahnya ini ada 2 buah batang tembaga ya, sebagai untuk penghantar panas. Jadi kalau Anda mau beli headlampnya, beli Cree, fog lampnya JL3, itu perpaduan yang sangat bagus. Jadi tadi saya bilang kalau headlamp hujan tembus dibantu lagi dengan fog lamp, karena fog lampnya bisa 3 warna, bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi kalau Anda jalan kena kabut atau jalanan basah, lebih mantap lagi. Karena kenapa? Ini bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi kuningnya ini membantu Anda di jalanan basahnya, membantu Anda di jalanan kabutnya, ya, seperti itu. Putihnya Anda bisa pakai pada kondisi biasa. Ya, karena fog lamp sifatnya kan dia di bawah, dia karakter sinarnya lebih melebar, lebih spread. Ya, jadi bisa membantu Anda untuk jalanan basah. Ya, 3 warna. Kalau ini best seller, saya jamin, saya nggak ngomong sembarangan, tiap hari kita jual. Ya, paling terang bro, paling terang, outputnya paling terang dan sangat lebar. Ya, putih kuning, ya, dan awet. Jarang ada yang namanya error. Walaupun error, Anda bisa reset. Bagaimana resetnya? Anda matikan 1 menit. Ya, double Cooper PCB paling terang. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di atas. Jadi Anda ini bisa diputar, adjustable. Ya, bolam ini tidak storing, dijamin tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, adjustable. Maju, mundur dan putar. 30 watt real paling terang ya. Kalau ini adalah satu paketan, Anda mau beli fog lampnya saja boleh, Anda mau beli headlampnya saja boleh, silakan di order ya. Kalau Anda mau punya budgetnya cuman buat beli headlamp, Anda bisa beli headlampnya saja. JL3 juga ada tipe H4, tapi kalau Anda mau beli headlamp dengan fog lamp ya satu paketan ini lebih bagus ya. Jadi ini untuk Toyota Avanza. Silakan Anda kalau mau konsultasi, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order barang ini di Bukalapak Juragan Lampu, di Shopee F3 Motor Lighting, di Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas. Oke, terima kasih. Nah, satu hal lagi ya. Barang ini termasuk barang best seller, barang yang tiap hari saya jual ya. Barang yang sangat laku. Nah, banyak juga ya orang di luaran, oknum-oknum atau pedagang ya yang ikut menjual, nggak masalah sebenarnya, tetapi jangan menggunakan merek dari kita ya. Anda jualah dengan brand image Anda sendiri. Nah, Anda kalau beli di saya ya, mereknya adalah Juragan Lampu ya. Kalau di sini ada embossnya Juragan Lampu, dan kita akan memberikan, sebenarnya dari dulu saya sudah memberikan logo ya, logo stiker di sini adalah JL. Saya tidak kasih lihat terlalu ini, nanti ntar ditiru juga ya. Jadi produk yang Anda beli dari saya pasti ada logo ya. Kita akan tempelkan logo. Logonya apa? JL. J Juragan, L adalah lampu ya. Jadi pasti ada logo ya. Jadi buat Anda, pastikanlah beli di saya, di Jungki Wenas Juragan Lampu, atau di reseller saya si F3 Moto Lighting ya. Kalau di Shopee ya. Jadi Anda beli di F3 Moto Lighting di Shopee, ini adalah reseller saya. Anda kalau beli di Bukalapak Juragan Lampu ya saya sendiri. Anda beli di Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri. Atau reseller Juragan Lampu, Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu. Itu reseller saya. Jadi Anda belilah di toko-toko resmi atau yang beli di reseller saya. Anda kalau lebih ragu lagi beli di tempat lain ya Anda WhatsApp saja ke saya 0898 269 3838. Hati-hati buat Anda yang beli mengatasnamakan produk dari saya gitu ya. Karena kemarin ada orang yang komplain ke saya begini, Pak, saya beli bekas katanya produk dari Juragan Lampu, barangnya bermasalah Pak. Oke, mau klaim garansi bisa. Nah, saya minta bukti transaksinya ya, minta barangnya. Ternyata barangnya saya cek bukan dari saya, dan dimintakan bukti transaksi pembeliannya di mana, bukti transfer atau bukti Anda beli di Tokopedia, screenshotnya kan kita bisa cek ya. Ternyata tidak ada, tidak pernah transaksi dengan saya. Jadi berhati-hatilah ya. Buat Anda yang beli, namanya online, siapapun bisa jual, barang dari manapun bisa, berhati-hatilah ya. Barang yang Anda beli di saya akan kalibrasi, saya akan settingkan semaksimal mungkin untuk mobilnya.
Karena penting untuk yang namanya kalibrasi ya, supaya hasilnya maksimal, supaya Anda pakai enak, terang, tetapi tidak mengganggu orang lain. Anda terang tapi mengganggu orang lain, Anda memakai juga tidak nyaman. Nanti Anda bisa polusi cahaya mengganggu orang lain, diajakin ribut oleh orang lain, dan nanti Anda bisa ditilang oleh polisi ya, seperti itu, karena menyilaukan orang. Nah, saya berharap Anda beli di saya kalibrasi supaya Anda pakai terang nyaman dan aman. Jangan sampai Anda mengganggu orang lain, intinya seperti itu. Kalau bohlam tersebut tidak dikalibrasi, setiap hari kita jual, berbahaya sekali. Kenapa? Karena banyak sekali nanti beredar mobil yang lampunya silau-silau. Ya, jadi menjadi tidak aman, tidak nyaman, ya, seperti itu. Makanya saya wajib mengkalibrasi. Apa yang dikalibrasi, intinya Anda barang sampai tinggal pasang. Saya jelaskan juga kalau Anda nggak paham juga percuma. Ya, intinya barang sampai tinggal pasang. Itu aja, ya. Ingat ya, saya jual pasti saya menempelkan logo Juragan Lampu, ya. Itu adalah logo saya yang tidak bisa dipalsukan, ya, atau saya sendiri yang produksi. Jadi untuk Anda yang membeli second, harap perhatikan ya, konfirmasi ke saya bahwa itu benar produk dari saya. Atau yang menjual mengatasnamakan saya, Juragan Lampu Jungki Wenas, hati-hati kalau bukan beli di WhatsApp Juragan Lampu, atau Anda beli di online shop dari Juragan Lampu, ya. Berhati-hatilah karena banyak orang mengambil keuntungan. Saya tidak melarang mereka menjual, silakan, tapi jualah dengan brand image Anda sendiri. Jangan nebeng tenar, ya. Oke, cukup. Terima kasih.